Tadi ada pertemuan menarik P3 dan juga PDIP. Saya ingin ke Pak Dedi. Pak Dedi dari DPP, seperti apa pertemuan tadi? Apakah alot bahas soal cawapres sampai belum waktunya diumumkan, Pak Dedi? Justru soal baca wapres itu sama sekali tidak diomongi ya kalau pertemuan tadi. Jadi itu lebih banyak kan sebenarnya pertemuan ya, pertama tentu halal bihalal ya, karena baru masih suasana Lebaran. Yang kedua itu teman-teman dari P3 menyampaikan hasil dari Rapimnas mereka, di mana keputusannya adalah mencalonkan ikut mendukung pencalonan dari Bapak Ganjar Pranowo, ya itu hasil Rapimnas 5 mereka. Dan kemudian dalam pidato Ibu Mega banyak bercerita tentang bonding yang sangat kuat dari sisi sejarah, personal gitu ya, dari PDI Perjuangan dan P3 gitu. Ibu tadi banyak cerita bagaimana dulu sejak dari zaman Kiai Haji Hasan Mutarem sampai Buya Muterom ya, Pak Hamzahas sampai kepada kiai yang sangat karismatik dari P3, itu juga Mbah Maimun ya, itu juga beliau bercerita. Jadi Ibu menegaskan bagaimana memang kuatnya hubungan yang dibangun sangat panjang antara kaum nasionalis PDI Perjuangan dengan kelompok partai politik yang berbasis agama tapi punya komitmen yang kuat terhadap Pancasila gitu. Jadi Ibu cerita bahwa ketika sudah mencalonkan Ganjar Pranowo, lalu dari P3 ada seruan dukungan dari Ganjar, Ibu Mega langsung bilang yes gitu. Ada bonding yang kembali dibangun ya oleh P3 dan juga PDIP. Lalu bagaimana mitra P3 di KIB? Ini yang menjadi pertanyaan, arahnya kemana? Ada Golkar. Pak Lahut, gimana sih dari Golkar setelah lihat pertemuan tadi P3 dan juga PDIP? Pak Erlangga sebenarnya ketemu dengan SBY. Apakah ini artinya KIB memiliki jalan sendiri-sendiri atau Golkar ada arah sendiri, Pak Lahut? Masing-masing partai politik itu kan punya kedaulatan masing-masing ya dalam konteks melakukan komunikasi politik antar sesama partai politik. Jadi kita pun di KIB itu kan tidak terikat bahwa satu sama lain tidak boleh melakukan komunikasi politik terhadap partai lain. Nah, kalaupun misalnya hari ini misalnya P3 ketemu PDIP, saya kira itu adalah menyangkut kedaulatan partai masing-masing. Itu sah-sah saja, apalagi kebetulan P3 beberapa hari yang lalu sudah mendeklarasikan capresnya Pak Ganjar. Iya, itu sampai mendeklarasikan, jadi artinya nggak ada kesepakatan di KIB atau gimana soal nama capres misalkan? Tentu itu kemarin sudah dibahas ya, bertiga antara Ketua Umum Golkar, PAN, dan P3 ya. Nah, memang di situ kita mempertanyakan kenapa P3 kok tiba-tiba mendeklarasikan sendiri, padahal dari awal setahun yang lalu kita membangun koalisi Indonesia Bersatu KIB, itu kita udah sepakat bahwa kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Misalnya tahapan yang sudah kita lewati itu adalah membuat suatu visi atau platform perjuangan bersama. Dan babak akhir itu adalah kita sepakat bahwa capres dan cawapres itu akan kita bahas. Nah, kemudian teman-teman P3 langsung melakukan Rapimnas ya, kemudian mendeklarasikan capresnya. Nah, sementara kita PAN dan Golkar itu masih melakukan masih konsisten melakukan tahapan yang ada di KIB, yaitu melakukan komunikasi politik terhadap teman-teman partai lain, termasuk juga bahwa kita tadinya sudah sepakat membangun koalisi kebangsaan ya, yang kita namakan awalnya adalah koalisi besar bersama Gerindra dan PKB. Jadi ada fatsun politik yang dilupakan, Pak Lahut? Ya memang kalau saya secara pribadi ini ya kurang etis aja ya. Tapi kalau kemudian kita pertanyakan ya itu kan kedaulatan mereka sendiri juga sebagai partai politik, itu sah-sah aja. Cuma masalah etik rasa-rasanya sih kok jalan sendiri tanpa ada kesepakatan, tahapan yang sudah disepakati itu tidak diikuti secara bersama-sama, kira-kira begitu. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat
peta politiknya saat ini gimana? Apakah terlihat berubah drastis setelah adanya pertemuan tadi PDIP P3 sebelumnya Pak Erlangga dengan Pak SBY? Kalau di tingkat massa tentu kita harus melakukan riset lagi untuk mengecek terutama dua momentum penting ya. Pertama adalah pasca Ganjar dinominasikan resmi oleh PD Perjuangan sebagai capres. Yang kedua setelah P3 secara resmi memutuskan Ganjar sebagai capresnya. Tetapi kalau di tingkat elit memang terjadi semacam game changer ya. Karena terus terang sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah KIB ini masih berlanjut atau tidak. Dan sebenarnya pertanyaan tersebut itu sudah bisa kita deteksi terutama sejak awal berdirinya KIB. Itu tidak ada capres-cawapres yang kuat ya dari internal KIB. Nah ini yang kemudian mengakibatkan posisi tawar KIB bahkan di antara pendukungnya sendiri itu relatif agak lemah. Jadi misalnya ya Koalisi Kebangkitan Raya meskipun belum ada capresnya tetapi ada Prabowo yang cukup kompetitif. Koalisi Perubahan itu ada Anies Baswedan yang juga cukup kompetitif. PDI Perjuangan punya Ganjar ya yang juga sangat kompetitif. Nah, kalau KIB? KIB ini tanpa mengurangi rasa hormat, saya cukup dekat sama Mas Erlangga, tapi elektabilitas beliau tidak cukup kompetitif. Mungkin karena lebih terkesan teknokratik ya sebagai politisi, sehingga kurang terbaca oleh publik. Nah, tetapi lepas dari segalanya, karena tidak ada yang kompetitif di internal KIB, akibatnya kemudian beberapa elemen KIB seperti lirik kanan lirik kiri gitu. Salah satunya sebelum P3 PAN pun sudah pernah menyatakan Ganjar Erik ya meskipun belum keputusan resmi dalam Rakornas. Jadi poin saya KIB ini sepertinya akan muncul sebagai tanda kutip ya supplier cawapres untuk koalisi lain yang sudah tersedia. Jadi misalnya ya kalau P3 mungkin membawa Sandiaga Uno meskipun belum tentu diterima juga sama partainya Bung Deddy, mungkin PAN akan menyodorkan Erik ya. Berarti kalau sebagai supplier cawapres artinya potensi juga ya, modal utama juga tentu untuk memenangi Pilpres. Saya ingin ke Pak Deddy ya, Pak Deddy, apakah dibicarakan juga ke P3 soal parpor lain nih di KIB yang bisa berpotensi dibawa ke mendukung bersama dengan PDIP? Kalau komunikasi kita jalan terus ya, karena komunikasi politik masing-masing partai itu kan punya independensinya sendiri gitu ya, karena mereka kan punya kedaulatan sebagaimana disampaikan oleh Bung Lamhot gitu, masing-masing tetap melakukan penjajakan. Kita juga berkomunikasi gitu ya, dan saya kira saat ini juga sedang berjalan dengan partai-partai yang lain, dan ke depan ini pasti akan ada akselerasi. Bukan tidak mungkin misalnya dalam waktu dekat kita berdialog dengan Golkar atau dengan yang lain misalnya begitu. Nah kalau soal KIB-nya sendiri kan itu ya bukan kita yang jawab ya, tapi pada intinya PDI Perjuangan ya pasti komit untuk dengan semangat kebersamaan gotong royong membangun bangsa, membangun sistem presidensial yang kuat dan nantinya pemerintahan yang kuat. Apalagi kan teman-teman di KIB ini kan memang sudah sejalan sama kita pada 2 periode ini, dan kita sama-sama mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, dan kita ingin sebagian besar dari program-programnya yang belum tuntas itu bisa diselesaikan, dan hal-hal baru yang menjadi arah ke depan juga tentu kita sepakat untuk disempurnakan dan seterusnya gitu. Jadi kami akan terus berdialog, bersilaturahmi dengan kawan-kawan partai politik yang lain ya, yang kemungkinan besar yang belum punya calon presiden lah. Kalau calon presiden kan misalnya seperti Gerindra, mereka sampai hari ini kan setahu kita sudah kekeh memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden. Atau katakanlah yang lain yang mengusung Anies Baswedan, ya sudah kekeh gitu kan. Kan kita harus menghormati itu juga. Baik. Nah yang lain-lain saya kira. Jadi kalau Golkar ada potensi ya Pak Deddy ya? Meskipun tidak tertutup kemungkinan kita juga tetap berdialog dengan mereka dalam konteks kebangsaan kan. Dalam konteks bagaimana membangun pemilu yang yang fair, pemilu yang jujur gitu ya, pemilu yang berkualitas gitu. Baik. Pak Lamhot, gimana dinamika di DPP seperti apa sih? Apakah masih tarik ulur soal arah Golkar ini, soal dukungan Golkar, atau sudah ada ajak nih?
Oh, enggak ada yang tarik ulur. Kita masih tetap pada agenda kita ya. Jadi kalau kemarin kita menyepakati bahwa koalisi besar yaitu gabungan dari KIB dan KIR, tahapan itu tetap kita konsisten untuk tetap kita jalankan sampai sekarang ya. Baik antara Golkar dengan PAN dan Gerindra dan juga PKB itu masih jalan. Ada yang fokus utamanya adalah membangun koalisi besar yang kita namakan koalisi kebangsaan nantinya. Walaupun sampai saat ini memang kita belum deklarasikan ya apakah bentuk koalisi ini. Tapi paling tidak apa yang sudah kita bangun di KIB itu yang kita tawarkan kepada teman-teman di KIR. Itu yang kita tawarkan. Nah, soal tahapan-tahapan yang kita lalui juga kita tidak melupakan bahwa tidak semata-mata soal pasangan capres-cawapres, tapi juga ada platform perjuangan yang kita tawarkan ya. Jadi ada sisi atau nilai-nilai substansi yang kita tawarkan kepada teman-teman di Gerindra dan PKB. Gitu. Oke. Jadi baik, soal menawarkan kepada parpol lain yang juga menarik tadi disinggung oleh Mas Burhan soal memang elektabilitas Pak Erlangga ini belum begitu terlihat bagus ya Mas Burhan, tapi ada juga kader Golkar yang masuk jajaran 5 besar, Ridwan Kamil masuk di elektabilitas. Apakah nama RK ini cocok untuk ditawarkan kepada parpol lain atau seperti apa Mas Burhan? Tapi Mas Burhan tahan dulu dan juga bapak-bapak yang lain tahan dulu. Nanti kita akan bahas kembali usai jeda ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang.